الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم.
قولا بليغا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk wa idza dan ingatlah ketika qila dikatakan lahum kepada mereka yaitu orang-orang munafik ta'ala mari kita berhukum ila ma anzalallahu kepada hukum Allah wa ila rasuli dan kepada hukum Rasul ra'aita niscaya engkau melihat al-munafiqina orang-orang munafik itu yasudduna mereka menghalang-halangi manusia angka untuk ikut kepada engkau sududa dengan penghalangan yang kuat fakaifa lalu bagaimanakah idza apabila asabathum mereka ditimpa musibatun suatu musibah bima qaddamat disebabkan perbuatan aydihim tangan mereka sendiri Thumma kemudian ja'uka mereka datang kepadamu yahlifuna sambil bersumpah billahi dengan ucapan demi Allah in aradna tidaklah kami menginginkan illa kecuali ihsana kebaikan yang baik wa taufiqa dan perdamaian ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang ya'lamullahu Allah mengetahui ma fi qulubihim apa-apa yang ada dalam hati mereka fa'a'rid maka berpalinglah engkau anhum dari mereka wa'idhum dan berilah pelajaran mereka wa'qul lahum dan katakanlah bagi mereka fi anfusihim di dalam diri mereka qawlan dengan perkataan baligha yang membekas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, hadirin Bapak dan Ibu sekalian, jemaah pengajian tafsir Masjid Al-Kautsar Medan Cili, Sleman, Jakarta. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama bertarawih ini mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua khususnya yang hadir pada kesempatan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh, bini sepuh, jemaah masjid, jemaah pengajian tafsir, Bapak dan Ibu, ketua masjid dan para imam masjid sebelah dan semuanya yang lalu pada malam hari ini yang semuanya semoga Allah senantiasa menjaganya. Pertemuan yang akan kita bahas adalah perilaku dan perbuatan orang-orang munafik dan bagaimana metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang munafik. Inilah Allah menggambarkan metode Nabi bagaimana ketika menghadapi orang-orang munafik. Dan ini juga perlu kita ketahui. Jadi orang kalau roto yang benar itu kita apa yang kita lakukan itu ada di dalam ayat ini. Pertemuan sebelumnya membahas tentang masalah bagaimana orang itu taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya, namun ada perintah juga taat kepada ulil amri selagi ulil amri itu tidak mengarahkan tidak menyuruh kepada kita berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kalau menyatukan dan memerintahkan mereka untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib tidak mengikutinya. Gitu. Jadi ada batas-batasan. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil. Makanya di situ ada tidak ada data taatlah, akan tetapi langsung wa ulil. Itu menunjukkan para mufassir bahwa di situ selagi dia mengajak kepada kebaikan, melarang kepada hal yang munkar, maka itu boleh diikuti. Akan tetapi kalau sebaliknya mencegah dari yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang munkar, maka kita selalu umat muslim itu wajib tidak mengikutinya. Hanya caranya kembali kepada kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, maksudnya ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, kesinilah berhakim kepada apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah Nabi ucapkan. Berarti berhakim kepada Al-Quran dan hadis, maksudnya gitu ya. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Niscaya engkau wahai Muhammad akan melihat reaksi orang-orang munafik itu akan menghalang-halangi orang-orang yang mau berbuat baik, yang mau bertemu dengan Anda dengan penghalangan yang kuat. Fakaifa idza sabatkum musibatun bima qaddamat aydihim. Namun bagaimanakah ketika mereka kena musibah? Mereka di sini siapa? Orang munafik. Mereka kena musibah dengan suatu hal disebabkan karena perilaku mereka. Tsumma ja'u yahlifuna billah. Kemudian mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi dengan bersumpah. Wallahi billahi, itu sumpah mereka. Tapi ngaku sih? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Setelah bersumpah itu kemudian dia mengatakan in aradna illa ihsana wa taufiqa. Sebenarnya Muhammad kami tidak menginginkan. Nah itu manis kan? Kemudian kami semua tidak menginginkan kerusakan. Kami sebenarnya ikut engkau
Maka oleh sebab itu kebaikan yang kami harapkan dan perdamaianlah yang kami inginkan. Itu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Maka kata Allah, Nabi diberitakan fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Kemudian wa'idhum, dan berikan pelajaran bagi mereka. Dan waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakanlah kepada mereka itu dengan perkataan yang membekas di dalam hati orang-orang munafik. Masya Allah, itu adalah mukjizat dari Allah yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang munafik. Ya, ini secara keseluruhan. Bapak dan Ibu sekalian, ini masih ada kaitannya dengan 60 ayat 60 yang belum kita bahas sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Jadi ini pembahasan orang-orang munafik. Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka itu mengaku dirinya bahwa dia itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelumnya. Berarti kan orang yaz'umun ini di situ pengakuan yang dusta. Pengakuan yang dusta. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu, memperhatikan bagaimana orang-orang yang mengaku beriman kepada engkau padahal sebenarnya tidak. Nah, maka kalau memang engkau tidak mengetahui, belum nyampe ilmunya, seolah-olah Allah berfirman begitu, maka inilah penjelasan tentang mereka. Ya, itu tidak ada problem. Moga di nanti sambil senjata awali dengan bacaan basmalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini kita lanjutkan. Ya. Jadi ini masih membicarakan orang munafik dari ayat 60 sampai nanti 68 itu semuanya tentang perbuatan orang munafik. Sekali lagi yang dimaksud dengan orang munafik itu menampakkan di wajahnya itu dia beriman tetapi hatinya kafir. Itu makanya lebih berat musuh seperti itu dibandingkan dengan kafir sisanya itu lama. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum, itu perintah kepada Nabi. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad terhadap mereka yang mengaku-ngaku dirinya itu beriman kepada Al-Quran dan beriman pula kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil. Padahal mereka itu yuriduna ayyatahakamu ila tawur. Mereka sebenarnya itu pengen memegangkan hakim itu bermutuskan suatu perkara itu kepada tauhid, bukan kepada Al-Quran dan hadis. Ulang lagi, yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah selain syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah disebut dengan tauhid. Tetapi kalau berkaitan dengan masalah ibadah, tauhid itu adalah semua sesembahan selain Allah disebut dengan tauhid, gitu kan? Tetapi kalau berkaitan dengan hukum keadilan, maka tauhid itu bukan lagi masalah itu, akan tetapi selain hukum yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah disebut dengan tauhid. Jadi tauhid itu bukan besi, bukan roti besar, bukan. Tapi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah suatu ungkapan kalau dikaitkan dengan masalah peribadatan berarti beribadah kepada selain Allah disebut dengan tauhid. Tetapi berkaitan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tauhid itu adalah selain berpegang hukum kepada Al-Quran dan Sunnah disebut dengan tauhid. Seperti berpegang hukum kepada paranormal. Nah, itu namanya tauhid. Jadi keputusan pokoknya datang saya mimpi tadi naik kereta sama ini sumpah.
Kemudian datang ke paranormal, diputuskan di paranormal, oh itu nanti akan bersanding jodoh coba. Nah ini kemudian memutuskanlah apa itu dengan dia, maka itu disebut dengan tagut. Tagut dalam memutuskan suatu ya. Tapi ada penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan tagut itu Ka'ab bin Ashraf namanya. Jadi dari samping dia kurang ajar, maka namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu adalah orang Yahudi yang dia itu dimintai semua permasalahan kecil. Nah, coba Ka'ab bin Ashraf. Maka pada saat itulah Ka'ab bin Ashraf, kenapa dia dianggap dengan tagut? Karena melampaui batas dalam kejelekan keputusan. Pokoknya yang dekat dengannya beres jadi. Makanya ayat yang ke-60 itu sebab turunnya itu berkaitan dengan orang Ansar dan orang Yahudi. Orang Ansar dan orang Yahudi itu dia berkelahi, ada suatu masalah. Ya, itu masalah. Sementara kalau orang Yahudi mengatakan antara aku dan engkau itu ada Muhammad yang bisa memberikan putusan. Jadi ini tentang keadaan masalah. Lalu kemudian sementara orang Ansar itu pada dia Islam, tapi munafik, dia mengatakan enggak, bukan Muhammad, tetapi antara kita dengan engkau yang memutuskan adalah Ka'ab bin Ashraf. Jadi orang Islam dulu, orang Ansar itu dia sudah menganggap yang bisa memutuskan itu bukan Nabi Muhammad, itu, tetapi yang bisa memutuskan adalah Ka'ab bin Ashraf. Makanya dua-duanya itu diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak terima dia, tidak terima keputusan Nabi Muhammad, datang kepada umat. Kami ini sudah diputuskan oleh Nabi Muhammad ini yang ini. Lalu kemudian kami tidak terima. Yang munafik itu tidak terima. Lapor juga ke Umar. Umar itu pasti membela Nabi, gak bakal semuanya. Lalu melihat setelah dia lapor, ya saya gak terima. Saya pengen kepada engkau wahai Umar untuk memutuskan perkara kami ini. Umar bukan apa masuk rumah kemudian ambil pedang langsung dipenggal kepalanya sisa. Malah rugi 2 kali. Maka ini orang munafik itu bergaul sama Umar takut, terbukti dia. Nah, maka itulah pertama kali ketika dia meminta keputusan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia malah minta kepada Ka'ab bin Ashraf orang Yahudi, dan dia adalah sebagai orang yang zaman dulunya itu semua keputusan ini. Maka oleh sebab itu turunlah ayat ini menyebutkan bahwasanya mereka pura-pura beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab yang diturunkan, padahal semestinya tidak. Maka oleh sebab itu pelajarannya di sini, ketika kita dalam memutuskan suatu perkara, maka hendaknya perkara itu yang berkaitan dengan hukum Allah dan hukum Nabi, terutama masalah warisan, masalah wasiat, kemudian masalah bunuh ini dan lain sebagainya, itu kembaliannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mungkin memahami belum, maka tanyalah kepada orang yang paham. Jangan memutuskan dewe, salah dewe, matang dewe juga nanti. Jadi itu yang berkaitan dengan terutama maaf masalah warisan gitu ya, masalah wasiat itu kan kaitannya dengan makanan maksudnya. Makanan itu bukan hanya dimakan, dia dipakai beli motor, dipakai beli, itu kan yang paling berat. Maka inilah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang-orang itu yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dalam memutuskannya, padahal dia mengaku bahwasanya beriman kepada kitab Allah, akan tetapi tidak melakukan apa yang ada di dalam kitab Allah itu. Akan tetapi mereka itu malah berhakim kepada tagut. Tagut itu adalah selain syariat Allah, atau berhakim kepada, kalau dulunya ya kepada Ka'ab bin Ashraf. Kalau sekarang ada Ka'ab bin Ashraf yang baru, hanya namanya berbeda juga. Itulah kemenangan daripada ayat ini. Maka sebenarnya
Wa qad umiru ayyakfuru bih. Sesungguhnya mereka itu sudah tahu bahwasanya mereka diperintahkan untuk mengingkari tauhid tersebut. Ini kan berkaitan dengan Ka'ab bin Ashraf tadi. Padahal orang-orang Ansar dan orang-orang Yahudi yang mereka minta perdamaian itu, mereka tahu kalau suruh menjauhi Ka'ab bin Ashraf karena dia tidak tahu tentang masalah kehakiman. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Akan tetapi disitulah Allah memasukkan, Allah syaitan itu memasukkan kepada diri mereka itu agar supaya sesat sejauh-jauhnya. Jadi keputusan yang diputuskan oleh maaf paranormal dan lain sebagainya ya, itu semuanya adalah keputusan yang tidak benar. Sehingga sedikit, kalau zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu memang berita-berita dari langit itu bisa direkam oleh iblis, setan, bisa. Jadi makanya pada zaman Nabi Sulaiman itu mereka naik turun, jadi mendengar informasi lalu kemudian jadi betul, oh besok akan ada gempa bumi. Tahu karena memang mencuri pendengaran di malaikat yang bertugas. Itu pada zaman sebelum Nabi Muhammad. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad diutus, jadi langit itu ditutup, kemudian pintunya dijaga oleh malaikat membawa pedang. Dan mereka itu menjaga kalau ada setan mau nyuri pendengaran kapal dibabat mereka. Akhirnya mencolok lagi ke bawah. Kata iblisnya ditanya, "Nah, kok kamu gak jadi?" Waduh, kalau saya udah beda kan, ada penjaganya. Nah, maka setan sekarang sama setan sebelum Nabi Muhammad berbeda. Sekarang itu gak beda. Makanya karena dia gak sempurna, jadi dukunnya pun itu juga tidak sempurna memberikan informasi kepada mangsanya. Jadi kalau ada 10, satu itu betul, itu pun betulnya gak sempurna. Yang 99 salah apa ya? Oh, gak dengar tuh. Ya coba. Apalagi masalah apa? Hujannya kemarin itu semuanya itu adalah hal-hal yang di luar penderitaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita tidak boleh sebagai orang yang beriman itu percaya kepada yang semuanya Allah yang mengaturnya. Akan tetapi kalau ada orang yang mengambil alih kekuasaan itu. Itulah kalau duit, kayak ada yang bisa membayarkan duit. Kalau memang bisa membayarkan uang, dia itu gak akan jadi dukun gitu. Bayar, udah. Tapi kok ngambil orang, itu kan berarti kita selalu orang yang beriman itu gak nyampe. Itu adalah termasuk salah satu yang berhakim kepada tauhid. Berhakim itu tidak harus di ketok palu, bukan. Berhakim itu adalah memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan masalah kehidupan, tetapi tidak berlandaskan syariat. Itulah disebut dengan tauhid namanya. Kemudian setelah itu kirinya Allah menyebutkan, wa idza qila lahum, apabila dikatakan lahum kepada mereka. Jadi qala itu berkata, gitu. Qala berkata. Kalau qila dikatakan, itu bedanya. Seperti itu namanya isim apa namanya majhul. Majhul itu menjadi di, menjadi di. Wa idan apabila qila dikatakan lahum pada mereka, mereka adalah orang-orang munafik, ya. Ya, banyak munafik. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, apa yang katakannya? Ta'alau, kesinilah. Ta'alau itu panggilan. Sehingga orang Arab mengatakan kalau orang satu panggilnya ta'al, kesini gitu kan. Kalau banyak ta'alau. Jadi ta'al itu bukan buah ta'al. Ta'al itu adalah panggilan untuk merapat gitu. Ta'al gitu kan. Kalau perempuan ta'ali, kalau laki-laki ta'al. Kalau banyak ta'alau, itu di dalam Arab itu udah pasti kita ta'al gitu kan. Ya. Jadi ta'alau. Jadi apabila dikatakan kepada orang munafik, itu ciri orang munafik, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, kesinilah engkau mengambil hukum
yang Allah turunkan kepada engkau dan juga hukum yang ditetapkan oleh Rasul. Itu maksudnya. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududan. Niscaya mereka kalau dipanggil seperti itu dia akan mengatakan dan dia akan bergerak, dia malah menghalang-halangi orang yang mau dekat dengan Nabi. Itulah orang munafik. Jadi orang munafik itu kalau ada orang yang ingin baik itu dihalangi cirinya. Jadi bukan hanya apabila berkata dusta, bukan itu aja. Itu kan hadis Nabi, ya, alamatul munafik salatun, gitu kan. Tanda-tanda diri orang munafik itu adalah 3. Itu bukan batas 3 tok, bukan. Itu menurut Nabi. Dan menurut Al-Quran lebih banyak lagi. Di antaranya adalah yasudduna anka sududa. Mereka yang menghalang-halangi orang untuk berbuat baik disebut dengan munafik juga. Jadi batasan 3 itu bukan batas mantap kemudian nggak ada lagi, bukan. Itu hanya Nabi mengajarkan seperti itu biar orang ingat gitu. Oh, ada 3 kan, penasaran kan? Nah, penasaran. Kayak kita ada door prize 3. Kita kan penasaran satu apa, sehingga walaupun nggak dapat dia tetap nunggu yang terakhir gitu. Itu kan biar tenang. Jadi metode Nabi begitu juga. Menyebutkan banyak kan, di antaranya apabila engkau ingin merasakan manisnya iman itu ada 3 gitu kan. Jadi bukan hanya 3 tersebut, hanya untuk memfokuskan orang itu kepada apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Itu. Nah, begitu juga di dalam ayat ini terbukti. Jadi tanda orang munafik itu bukan hanya berbicara yang bohong, akan tetapi di sini Allah menyebutkan ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jadi ciri mereka apabila ada orang Islam untuk mau berbuat baik ataupun mau konsultasi kepada orang yang alim, mereka halang-halangi. Oh, daripada itu dia ini aja itu. Rugi, umpama ada orang konsultasi kepada masalah kepada kiai kan. Nanti tengah jalan. Dan di sana dari bangun di sana harus ada maharnya, macam-macam. Itu kan hanya untuk menghalang-halangi dia. Padahal nanti kalau sudah tidak berangkat, setan tepuk tangan. Oh, gitu kan, sehingga dia melakukannya tidak sesuai dengan. Jadi ciri mereka orang-orang munafik itu yang mana digambarkan di dalam Al-Quran, mereka senantiasa menghalang-halangi orang untuk mendekati orang baik dan berbuatkan kebaikan. Angka sududan. Jadi sudut itu masdar dari yasuddu, berarti kan kuat. Jadi dengan penghalangan yang kuat. Seperti contohnya qaulan karimah, qaulan aqwa. Itu kalau diulangi kata 2 itu berarti dia benar-benar kuat gitu. Ya. Syukran syakira, berarti syukur, syakira juga syukur, berarti itu menguatkan. Itu dalam Al-Quran dan hadis biasanya menandakan kekuatan. Sehingga dia bukan hanya ya sudun menghalangi saja, sududa menghalangan, saudara menghalangi mau pengajian. Nah, dari mengaji itu lagi sesat. Tapi udah ingat berarti al-munafik. Tapi jangan ini munafik ini enggak usah, kita aja ya tahu. Nanti bagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi orang munafik. Ciri yang pertama itu. Kemudian ciri yang kedua. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Bagaimanakah ketika orang munafik itu kena suatu musibah? Kena suatu musibah disebabkan karena perbuatan dia sendiri padahal. Nah, kemudian dia summa ja'u kayahdifuna billah, maka pastilah dia itu akan datang kepadamu, kepada Nabi Muhammad maksudnya. Setelah datang itu dia langsung bersumpah. Artinya ciri orang munafik itu mudah bersumpah walaupun dia bohong. Nah, itu sama seperti maaf seperti orang Syiah itu mudah bersumpah, mudah dikit-dikit sumpah padahal dia salah. Kalau kita kan nggak boleh. Kalau kita bohong bersumpah padahal kita tidak sesungguhnya, maka kita harus
apa? Yang pertama kafaratnya dalam bulan apa? Berpuasa 3 hari gitu kan. Kalau enggak memberi makan kepada 10 orang. Seumpama demi Allah saya gini, padahal enggak. Itu kita kena kafarat. Dan ini orang-orang munafik enggak mengajarkan itu. Pokoknya sumpah agar supaya pendengarnya itu dia percaya. Tetapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa dibuka, jadi langsung malaikat Jibril ya mengatakan. Jadi ciri yang kedua itu apabila seorang munafik itu mereka itu mempunyai atau dalam keadaan kena musibah, pasti dia akan datang lalu mendekat kepada orang yang tadinya itu dijauhi. Ini ciri-cirinya. Kalau dianukan dengan sekarang, biasanya menjauh. Tapi ketika dia sudah kena musibah, dia akan mendekat kepadanya, lalu kemudian sumpah, pokoknya kalau wakil kena. Padahal dulu nilai-nilai, nah itu ciri nih. Jangan sampai lewat debat 2024 lebih banyak lagi kalau kita kasusnya ke sana. Ini masih belum, masih 2023 aja tuh. Ya, gitu kan? Sehingga mereka itu ciri-ciri mereka suka bersumpah untuk membela dirinya, padahal apa yang disumpahkan itu dia tidak benar, hanya untuk musibah yang dia karena tertipu dan lain sebagainya itu biasa teratasi. Nah gitu kan? Alhamdulillah. Jadi kita mudah-mudahan dijauhkan dari munafik. In aradna, setelah itu tidak cukup dengan bersumpah enggak, tetapi dengan bahasa apa istilahnya? Bahasa yang indah dia mengatakan. Apa katanya? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami itu tidak menginginkan antara kami dengan engkau itu, kecuali kami itu adalah penyelesaian yang baik dan begitu juga perdamaian yang kita inginkan. Ini damai. Jadi kalau ada yang ngajak damai setelah ada terjadi masalah dulu, berarti ini cirinya. Jadi bukan benar-benar bertobat, akan tetapi untuk menutupi apa yang telah dia merasakan kerugian. Alhamdulillah. Maka itulah bentuk-bentuk ciri orang munafik yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dipaparkan kepada Nabi. Nabi kan belum tahu gitu kan. Cirinya apa sih? Belum. Akan tetapi setelah dijelaskan seperti itu, tidak tahu. Ternyata inilah orang-orang. Maka nanti perjabarannya masuk kepada sabda Nabi apa aja itu adalah keterangan dari apa yang kita baca. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jadi ciri yang pertama orang munafik itu tadi apa? Mereka menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik dan mendekati orang baik. Bukan hanya berbuat baik, tapi mendekati orang lain juga. Kemudian yang kedua, mereka itu ketika dia kena musibah, dia tidak diselesaikan dengan dirinya sendiri, tapi dia menggali kepada orang yang tadi, kemudian pakai kata-kata yang manis dengan bersumpah. Jadi kan kadang-kadang kalau orang nggak tahu apalagi dengan perkataan yang indah, gitu. Tertarik-tarik akhirnya ya udah tak rangkul lagi padahal mau mendung. Ya, itulah. Lalu bahasanya billahi wallahi, apa ini bersumpah? Karena orang munafik itu sumpah itu udah gampang bagi dia, tidak merasa. Kalau kita kan nggak boleh. Kita bersumpah mana dengan sumpah kafaratnya adalah apa? Berpuasa 3 hari atau memberi makan kepada 10 fakir miskin. Itu jadi kita coba bersumpah kemudian padahal kita bohong harus ini dilakukan. Kalau enggak nanti tetap di akhirat itu akan dituntut karena kita bersumpah demi Allah. Lalu bagaimana kalau demi bulan? Ya enggak apa-apa, itu dilanggar Bapak. Demi bulan atau demi apa enggak apa-apa dilanggar karena itu bukan sumpah. Jadi yang dimaksud dengan sumpah itu dengan 3 kata. Yang pertama billahi, yang kedua wallahi, yang ketiga tallahi. Itulah sumpah demi Allah artinya.
demi langit dan bumi. Gak boleh kita bersumpah demi langit dan bumi. Itu kan hanya apa? Sinetron aja. Karena itu bukan sumpah. Jadi sumpah kita itu yang boleh bersumpah kepada selain Allah itu adalah Allah. Wasyamsi wa duhaha wal laili idza itu boleh. Tapi kalau memang bersumpah itu adalah, makanya sumpah itu sebagai penguat apabila kita tidak dipercaya oleh orang, itu baru sumpah kedua. Makanya kan tampilannya nanti ada. Benar gak? Iya. Iya. Kalau orang Islam bilang iya gitu masih kurang percaya. Coba kamu bersumpah, wallahi iya yang bukan. Nah, itu udah kita tidak boleh tidak percaya kepada orang Islam yang sudah bersumpah karena dia sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat berikutnya, perilaku atau tanggapan Nabi cara mengatasi orang-orang munafik ada 3. Di sini di ayat ini. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Makanya kan Nabi itu pernah dulu mau dibunuh oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi itu diundang makan. Nabi itu kan kalau diundang datang dia. Bukan harus manten. Jamuan dia datang. Datang. Kemudian orang Yahudi itu beliau duduk sender. Lalu kemudian ada orang Yahudi di atas. Itu mau menggelundungkan batu yang besar kepada Nabi. Itu untuk membunuh. Ini salah satu cara untuk membunuh Nabi. Pernah belajar hadisnya kan? Betul. Maka Nabi SAW setelah melihat seperti itu apa? Nabi kemudian melihat seperti itu, yang tadinya Nabi itu bersender, lalu kemudian malaikat Jibril datang. Muhammad, ini kamu diundang seperti ini bukan mau apa, tapi mau digulung-gulung batu di atasnya, sehingga kena gulung. Akhirnya apa? Nabi Muhammad maju, akhirnya batunya turun, nggak kena Nabi Muhammad. Aku udah tahu. Akhirnya mereka ketakutan. Ternyata benar, dilindungi benar. Itu yang pertama. Kemudian pernah Nabi juga mau disihir atau mau diracun oleh seorang Yahudiah. Kalau berkaitan dengan racun itu zaman dulu biasanya perempuan. Ini saya ini anak itu. Kalau zaman dulu itu yang kendel-kendel kayak gitu itu perempuan. Jadi seorang Yahudi datang mengundang Nabi Muhammad, untuk mau diracun. Setelah mau diracun, mereka tanyanya, si ibu-ibu Yahudi itu bertanya kepada temannya, Muhammad itu biasanya kalau kambing sukanya yang apa? Coba, apa perlu apa gitu. Maka kata mereka, sebenarnya yang paling disukai Nabi itu adalah paha depan. Berarti kalau kambing muda itu depannya mantap gitu. Nah pada saat itu udah, jadi semua yang depan itu semua dilumuri dengan racun. Akhirnya setelah pada saat itu kemudian Nabi tidak makan. Akhirnya datang malaikat Jibril. Ini sebenarnya kamu mau diracun, Lalu kemudian ternyata yang makan itu langsung wassalam. Lalu kemudian si Yahudi perempuan itu kemudian kesel, ini bukan dimakan loh. Kemudian tanya kepadanya, ditanya orang Yahudi, kenapa engkau mau meracuni saya? Kata orang Yahudi, aku tahu bahwasanya kalau memang benar engkau itu adalah Muhammad, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah engkau itu akan dilindungi, tidak akan makan itu. Percaya dia bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi tetap tidak beriman juga. Padahal dijelaskan. Ini kan berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali mau dianiaya, tetapi tetap dilindungi tetap oleh. Satu lagi, ini sebagai contoh bahwasanya bagaimana Nabi kok bisa mengetahui sesuatu, padahal Nabi itu tidak ada telepon, tidak ada apa. Satu lagi,
namanya istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu marah sekali kepada Nabi Muhammad, mau dilempar. Tetapi kok tiba-tiba setelah nyampe ke Nabi Muhammad seolah-olah hilang. Jadi yang anehnya Abu Bakar, kata teman-teman, Abu Bakar bingung juga, padahal ada di sampingku gak lihat gitu. Ternyata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut penglihatan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini pun juga begitu juga orang-orang munafik itu mau mengelabui Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agar supaya Nabi Muhammad itu percaya kepada apa yang dia katakan. Ini isinya. Setelah orang-orang munafik bersumpah kepada Nabi bahwasanya tidak ada, Nabi sudah tahu. Malaikat Jibril mengatakan, nggak pusing itu, hanya sumpah. Nabi berarti udah paham. Nah, tapi sikap Nabi itu ketika paham seperti itu tidak langsung nggak pusing enggak, tetapi dimasukkan di situ dulu. Apa kata Allah? Fa'arid anhum. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana perintah Allah, berpalinglah engkau darinya. Jadi ketika dia mengumpul seperti ini, wallahi dan seterusnya, tidak dihiraukan. Berarti tanda kalau ada orang bahwa ini kayaknya udah cari apa? Ya, kalau istilah yang sekarang itu cari muka apa lah. Nah, setelah dia datang lalu kemudian tidak dihiraukan. Fa'rid anhum. Maka berpalinglah darinya. Artinya tidak mengatakan langsung kamu itu yang enggak, tetapi berpaling. Itu cara. Jadi kalau ada orang yang kita sudah tahu bahwa itu adalah hanya untuk membela dirinya sendiri agar supaya tidak disalahkan, kemudian bersumpah yang seperti itu, maka kita harus bersikap pertama menghindari dia, jangan sampai dia itu banyak ngomong sehingga kita nanti terpedaya, ya terpengaruh. Itu yang pertama kata Nabi. Kemudian yang kedua wa'idhum. Kemudian yang kedua berilah pelajaran. Yang dimaksud beri pelajaran itu adalah kasih nasihat dia, tetapi tidak langsung. Nasihatnya itu bahwasanya orang yang ngapusi itu gini-gini. Seolah-olah kan nggak nampak tuh bahwa dia itu yang itu wa'idhum, berilah pelajaran yang dia agar supaya dia. Kemudian yang ketiga wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Jadi terjemahannya anfusihimnya ini belakangan sebenarnya. Jadi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha artinya dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang meresap ke dalam diri mereka. Jadi anfusahumnya dikedepankan. Itu terjemahannya. Jadi dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mana perkataan itu bisa membekas di dalam hati mereka. Itu maksud ayat ini. Coba kalau kita secara haraf kan belum paham banget. Wa qul lahum dan katakan bagi mereka orang munafik fi anfusihim dalam diri mereka qaulan dengan perkataan baligha yang meresap. Kan enggak nyambung. Coba kalau kita balik. Dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang bisa meresap ke dalam hati mereka. Itu maksud daripada ini. Artinya ketika sudah pertama kita berpaling, kemudian diberi nasihat, artinya stop, seolah-olah di stop omongan itu dia putus, patahkan, lalu kemudian diberi nasihati. Dan setelah itu apa yang ketiga, berilah perkataan yang dia dapat mengingat dalam hati mereka. Di antaranya adalah kalau orang munafik itu kemudian dia tidak segera tobat, bagaimana gambaran Allah bahwa dia adalah orang yang paling di dalam neraka paling dalam. Itu kan beresap dalam hati kita. Kemudian munafik itu lebih jahat daripada orang kafir. Itu namanya perkataan yang meresap di dalam hati mereka. Kan seolah-olah tidak menyuruh dia itu munafik, akan tetapi dengan pengetahuan Nabi kepada apa yang dia katakan itu, masuklah mau'idah dari Nabi. Sehingga yang pertama yang harus kita lakukan fa'amrid, berpaling dari dia, tapi tidak pergi.
Kemudian yang kedua kita beri nasihat, apalagi kalau memang di bawah kita gitu ya umurnya ataupun anak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah berikanlah dengan perkataan yang bisa meresap dalam hati sehingga dia tidur kan teringat. Kalau saya terus munafik kayak gini gitu kan, itu karena apa yang dimasukkan di dalam hati mereka. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah, kesimpulan dari 3 ayat yang kita baca itu adalah satu, menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik, yaitu yang pertama cirinya adalah mereka senantiasa menghalang-halangi orang untuk berbuat baik dan juga mencegah orang-orang menuju kepada orang yang untuk berbuat baik. Kemudian ciri yang kedua, mereka itu adalah suka bersumpah walaupun dia salah. Kemudian dengan perkataan yang bisa menjadikan orang yang mendengarnya itu terpedaya. Alhamdulillah gitu. Itu kan semua orang-orang gak benar dalam itu. Kemudian cara mengatasi mereka, Allah memberikan nasihat kepada Nabi yang pertama adalah harus kita hindari darinya, artinya berpaling tapi tidak pergi. Lalu kemudian berilah nasihat pelajaran bahwa ini tidak bagus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang paling meresap adalah bahwasanya dampak dari itu apa? Kalau orang munafik itu tidak disukai orang di dunia, nanti meninggalnya itu dalam keadaan suhil khatimah. Itu kan nampak. Apalagi nanti kalau di neraka digodok. Nah, itu yang disebut dengan wa kullahum fi anfusihim qaulan badiqa. Insyaallah jelas ya. Alhamdulillah. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ini hanya tentang masalah sifat-sifat yang kurang baik yang harus kita hindarkan dari diri kita dan menjadi orang yang baik. Bapak dan Ibu, mohon waktunya sebentar karena ada saudara kita Pak Supriyanto dan sakit beliau sekarang. Biasanya versi Bapak Ibu yang sering ada suaranya kuantar itu biasanya. Betul, ya kan? Maka kelihatan beliau sakit. Mari kita doakan dan begitu juga kita doakan siapapun yang sakit dari keluarga kita, baik anak, cucu, putu, suami, istri yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan terutama kita yang hadir pada majelis ini, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim. Allahumma anta Allah la ilaha illa antal hayyus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Rabban nas al-ghul ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allah Rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi supriyanto, Allahumma shfi supriyanto, Allahumma shfi supriyanto. Ya Allah, ya Rabbana, dengan segala pengharapan dan kerendahan diri kami, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, maka oleh sebab itu hanya Engkau yang menyembuhkan semua penyakit, ya Allah. Maka sembuhkanlah beliau, kuatkanlah keimanan beliau dan kuatkanlah keimanan beliau, ya Allah, ya Rabb kami. Begitu juga kami yang hadir majelis ini, anak-anak kami, cucu-cucu kami, suami kami, istri kami dan semua orang yang dekat dengan kami. Sembuhkanlah ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Hanya Engkau lah yang maha menyembuhkan dari segala penyakit. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita hari terakhir tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum.